Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP TA Pawas kelas 8, baik kelas 8 putra maupun putri. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Walaupun untuk pekan ini kita masih dalam pembelajaran sistem daring atau online, semoga apa yang Mr. Ahmad Sodikin dan Miss Ilma berikan dapat menambah wawasan kita dan kalian juga tetap diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini Miss Irma dan Mr. Ahmad Sodikin akan membahas mengenai salah satu permainan bola. Baik, untuk kemarin kita bahas permainan bola besar, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga unggulan Indonesia, salah satu cabang olahraga yang sangat diminati di Indonesia. Salah satunya adalah bulu tangkis. Baik, nah lanjut ya. Oke. Permainan bulu tangkis termasuk ke dalam cabang olahraga permainan bola kecil. Di cabang olahraga ini, Indonesia juga memiliki nama harum karena Indonesia sering menjuarai Piala Thomas dan Uber Cup. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi Indonesia ini pada masanya pernah menjuarai Piala Thomas Cup. Piala Thomas Cup itu adalah kejuaraan dunia bergu putra dan Uber Cup, yaitu kejuaraan dunia bergu putri. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini prestasi itu belum kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan semoga atlet-atlet kita dapat kembali merebut Piala Thomas dan Uber Cup. Baik, dalam permainan bulu tangkis ada beberapa keterampilan lanjutan, yakni variasi gerak memegang raket, variasi posisi berdiri, dan variasi pukulan. Nah, baik. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya variasi memegang raket. Yang kedua, variasi posisi berdiri. Nah, kenapa nih berdiri juga dibahas dalam permainan bulu tangkis? Karena sikap berdiri dan sikap bergerak kita sangat berpengaruh terhadap pengembalian bola kita dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya ada variasi pukulan. Nah, baiklah ya. Di slide selanjutnya, gerak spesifik permainan bulu tangkis. Nah, variasi gerak yang pertama yaitu adalah variasi memegang raket dengan pegangan backhand grip dan shorthand grip. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi dalam permainan bulu tangkis itu ada dua jenis pegangan. Yang pertama adalah pegangan backhand grip, yang kedua adalah pegangan shorthand grip. Jadi bagaimana bentuk latihannya? Latihannya yang pertama adalah lakukan latihan variasi gerak memegang raket secara berpasangan ya. Jadi kita berpasangan supaya kita tahu bagaimana caranya memegang raket yang benar. Yang kedua, pegang raket dengan pegangan forehand, backhand, dan shorthand secara bergantian sesuai kok yang datang. Nah, jadi ini sambil dipukul. Terus tahapan selanjutnya, pukul kok dengan pegangan forehand, backhand, dan shorthand secara bergantian sesuai kok yang datang. Baik, untuk tahap selanjutnya, terima kok dengan menggunakan pegangan forehand, backhand, dan shorthand secara bergantian sesuai kok yang datang. Jadi teknisnya adalah bagaimana caranya kita melakukan jenis pegangan ini adalah dengan cara melakukan permainan atau game ya, baik permainan tunggal ataupun ganda. Nah, bagaimana cara melatihnya? Seperti itu tadi, ketika bola datang kita lakukan variasi dengan memegang raket ya. Nah, terus Mister, bagaimana kalau pegangan raket yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain profesional seperti pemain yang kamu kenal itu si Kevin Sanjaya Sukamulyo, nah atau si Simon Santoso atau si Jojo atau Sino Sukaginting? Bagaimana cara pegangan raket mereka?
Jenis pegangan raket mereka adalah pegangan campuran ya. Jadi mereka bergerak dengan mengejar kok, lalu mereka memegang raket dengan kebutuhan bola datang. Di saat bola di lob, mereka melakukan pegangan forehand. Di saat di lob ke belakang, mereka melakukan pegangan backhand ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini variasi posisi berdiri. Nah, ini anak-anakku ya. Tadi Mister sudah jelaskan kenapa berdiri itu sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Padahal berdiri itu mudah ya, tapi dalam permainan bulu tangkis berdiri itu sangat penting karena berkaitan dengan pengembalian bola kita ya. Oke ya. Yang pertama, ada variasi berdiri saat melakukan servis. Nah, ini di gambar yang pertama ya. Nah, itu. Jadi posisi servis, posisi berdirinya seperti itu. Terus selanjutnya ada variasi berdiri saat menerima servis. Nah, posisi yang kedua, gambar yang kedua. Nah, posisi ini adalah posisi siap menerima ketika kok datang. Jadi posisi ini posisi bersiap-siap ya. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk mengembalikan bola yang diberikan oleh lawan. Nah, selanjutnya ada variasi gerak kaki atau pola langkah. Nah, ini gerakan kombinasi dari variasi berdiri saat melakukan servis, variasi berdiri saat menerima servis, dan variasi gerakan kaki atau pola langkah. Jadi item ini disatukan menjadi pola langkah. Nah, kenapa pola langkah ini harus dilatih? Karena dengan ukuran lapangan bulu tangkis yang agak lumayan besar dan ditunjang oleh kemampuan seseorang dalam bergerak, nah, pemain bulu tangkis dituntut dapat mengembalikan bola walaupun lawan mampu meletakkan bola ke tempat-tempat yang sulit. Nah, itu jadi pentingnya mengapa posisi berdiri, posisi saat menerima servis, dan pola langkah diajarkan pada materi ini. Baik, anak-anakku sekalian, lanjut. Selanjutnya ada, nah ini juga sama-sama penting ya, adalah variasi pukulan. Yang pertama adalah pukulan forehand. Nah, pukulan forehand ini biasanya adalah saat bola-bola ada di belakang area permainan kita ya. Nah, oke. Pukulan forehand. Yang pertama, bagaimana cara melatihnya ya? Ini kebalikan dari backhand. Nanti kita juga akan mempelajari backhand. Sekarang kita ke forehand dulu. Oke, pukulan forehand. Yang pertama yang harus kita latih adalah sikap awal dimulai dengan berdiri, pasti ya. Selanjutnya, mintalah teman kalian mengarahkan kok ke arah atas kepalamu. Nah, pukulan forehand ini adalah pukulan yang dilakukan di atas kepala. Nah, saat kok datang di atas kepala, pukulkan raket dari atas dengan mengayunkan tangan dari belakang atas ke arah datangnya kok. Oke, perhatikan seperti di gambar ya. Nah, seperti itu. Lalu pukul kok sekeras mungkin. Nah, dalam pukulan ini diharapkan kalian tidak hanya asal sekedar mukul. Bagaimana teknisnya? Taruh bola pada tempat-tempat yang sulit sehingga lawan tidak mudah dalam melakukan pengembalian bola. Nah, seperti itu. Lanjut. Variasi pukulan yang kedua. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika ada forehand, pasti ada backhand. Bagaimana cara melatihnya dan bagaimana cara pukulannya? Untuk pukulan backhand ini hampir sama dengan forehand, tapi yang membedakan adalah sikap posisi tubuh kita, sikap posisi badan kita, bagaimana di saat mengembalikan bola itu sendiri. Lantas seperti apa cara kita melatihnya? Yang pertama, sama. Sikap awal dimulai dengan berdiri. Lanjut. Mintalah temanmu mengarahkan kok ke arah atas kepalamu. Nah, lanjut lagi. Saat kok datang di atas kepala, pukulkan raket dari atas dengan mengayunkan tangan dari belakang atas ke arah datangnya kok dengan posisi membelakangi lawan. Lalu pukul kok sekeras mungkin ke arah yang sulit dikembalikan oleh lawan. Nah, ini. Nah, jadi ketika pukulan backhand ini bedanya dengan pukulan forehand, ketika kita melakukan pukulan, posisi badan kita membelakangi lawan, memunggungi lawan. Kebalikan dari forehand,
Kalau forehand kita menghadap lawan langsung ya, posisi ke depan. Tapi untuk backhand kita mengarah ke belakang. Baik. Lanjutnya ya. Oke. Cukup sekian untuk materi hari ini ya. Kalian juga tetap semangat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian, dapat menambah keilmuan kita, baik Mister maupun anak-anak sekalian, baik kelas 8 putra maupun putri, sehingga dalam permainan bulu tangkis kita dapat melakukan tanpa adanya hambatan atau kesulitan yang berarti. Semoga materi ini dapat kalian resapi dan menambah pola langkah kita, menambah pola gerak kita, menambah kebugaran jasmani kita. Baik, cukup sekian dari Mr. Ahmad Sodikin dan Miss Irma. Nahtatim bil hamdalah wa bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.